Halo teman-teman, hari ini kita nggak hiking, tapi saya mau cerita kenapa ramyeon samyang dilarang, ditarik dari peredaran di Denmark dan dilarang lagi untuk beredar di Denmark. Saya tidak tinggal di Denmark ya, saya tinggalnya di Norwegia, tapi ya berita dari Denmark ini membuat saya was-was juga, soalnya biasanya negara-negara Skandinavia ini kalau satu buat peraturan, yang lain jadi mulai mempertimbangkannya juga gitu. Moga-moga sih enggak, soalnya ini salah satu mie favorit saya kalau lagi bosen. Biasanya saya makan kalau lagi bosen. Yang 2 kali ini saya masih kuat. Susah tapi masih kuat, kepedesan. Kalau yang 3 kali bener-bener nggak kuat, nggak sanggup, terlalu pedas. Sementara kalau yang tipe-tipe lainnya, kayak ini carbonara, nggak masalah ya. Pedes sih tapi saya bisa habis, nggak kepayahan, nggak kesusahan. Di Norwegia yang sendiri ternyata yang carbonara ini pernah ya katanya ditarik sih, tapi sampai sekarang itu masih beredar. Saya sampai nggak notice bahwa dia pernah katanya ditarik. Kalau di Norwegia masalahnya bukan soal kepedesan ya, tapi border control. Jadi untuk barang-barang impor mungkin ramyeon samyang ini belum melalui border control yang ketat. Dan alasannya dari Denmark ini, dari Badan Pengawas Makanan Denmark ini, untuk 3 varian, yaitu yang 2 kali spicy, 3 kali spicy, dan satu lagi hot chicken stew, itu mempunyai kandungan capsaicin atau capsaicin yang terlalu tinggi sehingga berisiko menyebabkan keracunan akut. Nah, apa itu capsaicin? Saya kutip dari alodokter.com. Capsaicin adalah zat aktif pada cabai yang menimbulkan rasa pedas dan panas. Jadi sebenarnya zat ini sering digunakan untuk mengurangi nyeri. Dan ada juga manfaat-manfaat lainnya. Mengatasi gatal-gatal pada kulit, meredakan pilek, meningkatkan metabolisme, menyehatkan jantung, mengontrol gula darah, dan menurunkan risiko kanker. Tapi semua itu harus sesuai petunjuk pemakaian atau saran dari dokter ya, dan bentuknya bukan berarti kita makan cabai banyak-banyak. Tapi zat capsaicinnya sudah diolah menjadi obat. Nah, hari ini saya mau masak yang 2 kali spicy, dan saya punya jurus jitu untuk membantu saya menghabiskan 2 kali spicy ini. Karena kalau benar-benar cuman makan tanpa jurus yang membantu saya menghabiskannya, ya susah juga. Nangis juga saya sambil makannya. Cara masaknya sih nanti saya kasih lihat. Gampang sih, saya yakin teman-teman di Indonesia banyak yang udah coba juga masak ramyeon samyang ini. Di Indonesia itu kalau nggak salah harganya sekitar 20.000 ya. Tadi kan udah lihat kalau di sini tuh harganya sekitar 40 kroner atau sekitar 60.000 rupiah. Agak jauh ya bedanya. Ya apa boleh buat, impor ke sini jauh, dan di sini apa-apa emang mahal. Nah, oh iya, lanjut tadi, selain artikel di Halo Dokter ini juga selain menyebutkan khasiatnya juga punya peringatan, menuliskan peringatan, jangan mengonsumsi capsaicin melalui cabai, paprika, atau lada secara berlebihan, sebab
Kapsaisin yang terlalu banyak dapat menimbulkan sakit perut dan diare. Nah, ini kali yang dimaksud oleh Badan Pengawas Makanan Denmark, bahwa ramyeon samyang mengandung kapsaisin yang terlalu tinggi dan berisiko menimbulkan sakit perut. Sakit perut bukan, keracunan akut. Jadi ya, karena memang bisa menimbulkan sakit perut dan diare. Nah, kalau di Indonesia kan orang udah terbiasa ya makan makanan pedas. Kalau saya cuman, mungkin di Indonesia ini saya termasuk level menengah ke bawah ya kalau soal dalam hal daya tahan pedas. Saya tuh kalau pesan makanan paling mentok cabai 1. Paling mentok. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar suka pedas, saya yakin bisa makanan 3 kali spicy. Tapi kalau saya udah pernah coba yang 3 kali spicy, udah nyerah. Baru makan mungkin setengah, malah sepertiga udah nyerah. Tapi kalau yang 2 kali spicy ini saya bisa ngabisin. Jadi caranya direbus. Ya, rebus air dulu sampai mendidih, lalu masukin mie-nya dan flakes-nya. Setelah itu sambil nunggu mateng, ini saya potong-potong timun alias churros andalan saya. Cuman ini enggak dicampur ya, dimakan. Maksudnya ini jadi makanan pendamping. Nah, kalau ini daun bawang ini saya suka supaya lebih enak aja, supaya lebih enak rasanya. Terus pakai telur juga supaya ada proteinnya, karena ya mie instan ya, mie kan karbohidrat ya. Saya suka makan mie pakai telur supaya ada proteinnya. Aduk-aduk sedikit. Oh iya, orang sini tuh, orang Norwegia sama orang Denmark makannya mirip-mirip ya. Jadi mereka memang jarang makan makanan pedas. Paling apa ya, bumbu pedas mereka itu lada sama bubuk paprika sama herba ada yang pedas gak ya? Nah, ini disaring dulu, sisakan airnya sedikit. Katanya sih 8 sendok makan ya, tapi saya sisain lebih banyak daripada petunjuk kemasan. Lalu campurkan sausnya. Ini kalau orang di sini tuh, yang orang asli Norwegia, Denmark, Swedia, biasanya nggak pakai semua saus ya, cuman setengah atau bahkan sedikit. Kan ada ini ya, viral Samyang Challenge ini, katanya dari komentar-komentar di berita-berita ketika berita-berita di share online tuh ada beberapa orang Skandinavia yang komentar. Ini ada anak-anak yang suka coba Samyang Challenge dan ada yang kewalahan kepedesan. Katanya ada yang ya mungkin ada yang sakit perut. Ya, saya pernah lihat di TikTok sih, ada sih cuman pakai bumbunya sedikit, terus 2-3 suap udah berhenti. Jadi memang kita harus bisa ngukur sendiri ya daya tahan pedas kita. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Dan ini batas daya tahan pedas saya ya, 2 kali spicy. Dimakan bersama timun yang banyak. Jadi kalau kepedesan kita bisa cool down pakai timunnya. Dan tada, begini, ayo makan sampai habis. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.